Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar mahasiswa dan mahasiswi Universitas Bina Sarana Informatika, khususnya pada program studi S1 Ilmu Komunikasi. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat selalu dan senantiasa produktif berkarya dari hari ke hari. Pada hari ini senang sekali saya Robikal Muntaha Meliala dapat menjumpai Anda kembali di pertemuan 3 dengan bahasan baru yaitu online journalism tentang media, redaksi, pengertian online journalism, karakter dan citizen journalism. Teman-teman, pada pertemuan ini kita akan mulai dengan pengertian media dan redaksi. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, entitas perusahaan yang bergerak di bidang media massa terbagi atas dua bidang. Pertama, isi bidang redaksi dan satu isi bidang perusahaan. Isi bidang redaksi berarti orang-orang yang terdapat di balik layar proses penyajian berita kepada masyarakat, pembaca, penonton, atau pendengarnya. Sedangkan isi bidang perusahaan adalah orang-orang yang bekerja untuk menunjang aset dan operasionalisasi perusahaan seperti penyediaan spot iklan baik itu di surat kabar seperti majalah ataupun seperti radio ataupun televisi, di mana duanya harus saling bersinergisitas untuk membuat media massa itu tetap eksis dari hari ke hari. Nah, ingat pengertian media yang sedang kita bahas ini adalah media massa teman-teman ya, bukan media sosial. Karena kalau kita berbicara tentang online journalism, nanti kaitannya dengan komunikasi massa dan media massa, bukan kepada media sosial. Nah, selanjutnya, perusahaan media atau media massa yang awalnya konvensional pun kini menyediakan platform digital, sehingga muncullah istilah Republika Online, Kompas.com, Tempo.co, Mediaindonesia.com, RMOL.id, dan lain sebagainya. Inilah yang disebut dengan media massa. Media massa yang kita bahas di sini adalah platform-platform dari media konvensional yang membuat kanal baru di internet. Contohnya adalah Republika Online, Kompas.com, Tempo.co, Mediaindonesia.com, dan lain-lain. Nah, untuk di Indonesia sendiri yang menjadi pioneer atau pelopor jurnalistik online adalah Detik News. Redaksi. Dalam bekerja, redaksi ini akan membutuhkan seorang jurnalis di dalamnya karena nanti dia akan yang mencari berita, meliput berita langsung ke lapangan, mengolahnya, lalu menulisnya menjadi suatu naskah berita, lalu disunting oleh managing editor ataupun redaktur untuk layak terbit di media massa ataupun layak terbit di radio atau di televisi. Nah, pengaturan tugas sesuai dengan wewenang dan kewajiban ini sangat diperlukan, makanya setiap karyawan punya tanggung jawab yang harus dilakukan. Ada yang namanya staff redaksi, ada yang namanya reporter, ada yang namanya kontributor, ada juga yang namanya redaktur, ada yang disebut sebagai pemimpin redaksi. Kebijakan redaksi, seperti layaknya organisasi, perusahaan media massa pun harus memiliki kebijakan, aturan-aturan yang harus dipatuhi pada pelaku organisasi di dalamnya, yaitu dimulai dari staf redaksi, reporter, redaktur, kemudian redaktur pelaksana maupun managing editor. Dan kalau kita berbicara kepada media elektronik seperti radio dan televisi, berarti ada istilah produser dan juga asisten produser di dalamnya. Ya, dan kebijakan redaksi ini dimulai dari fase pra-produksi, berarti sebelum diproduksi, lalu eksekusi produksi, dan pasca produksi untuk evaluasi manajemen pemberitaannya. Nah, apa itu jurnalisme online? Jurnalisme online ini adalah salah satu bentuk aplikasi kegiatan jurnalistik yang muncul akibat adanya teknologi internet masuk ke dalam lingkungan masyarakat. Sehingga perjumpaan internet dengan jurnalistik ini menjadi istilah baru, yaitu online journalism atau jurnalistik online. Jadi proses peliputan dan penyajian berita melalui kanal digital internet
gitu. Itu disebut dengan online journalism atau jurnalistik online. Nah, secara singkat, jurnalistik online atau jurnalisme online ini dapat diartikan sebagai proses pengumpulan, penulisan, penyuntingan, dan penyebarluasan berita secara online di internet. Jurnalistik online adalah jurnalisme generasi ketiga setelah jurnalistik cetak, yaitu surat kabar, kemudian tabloid, majalah. Lalu ada juga istilah jurnalistik elektronik, yaitu yang terdiri dari televisi dan radio. Berikut yang disampaikan oleh Romli pada 2018. Nah, lalu bagaimana karakteristik berita yang muncul pada berita online? Menurut John V. Pavlik pada 2001 menyatakan bahwa karakteristik berita yang ada di jurnalistik online itu bermodalkan unsur yang lebih kreatif seperti unsur teks, audio, visual, grafis, animasi, sehingga penonton atau pembaca lebih dapat berimajinasi dan lebih cepat menangkap pesan yang disampaikan oleh wartawan atau reporter. Yang kedua adalah hypermedia, yaitu suatu konten berita yang bisa saling terkait karena adanya fasilitas hyperlinks, membuat publik lebih mudah memahami perihal yang berkaitan dengan berita. Nah, ini berkaitan dengan online journalism ini akan terkoneksi dengan surat kabar juga, akan terkoneksi dengan live streaming radio juga maupun berita televisi. Inilah yang disebut sebagai istilah konvergensi. Nah, yang ketiga adanya interaksi publik, adanya kolom komentar ketika berita itu tersaji di kanal platform online ataupun di ranah internet. Nah, ini memungkinkan kita untuk berinteraksi secara dua arah. Nah, kontennya dinamis, cepat, dan berita online tampak serempak, aktif, dan saling susul-menyusul. Karena persaingan dengan kompetitor yang begitu kuat, maka berita-berita yang ada di jurnalistik online itu biasanya berita-berita yang hard news, yang sesegera mungkin untuk disampaikan kepada pembaca, pendengar, dan juga penonton. Gitu. Nah, kustomisasi. Jadi, konten bisa ditampilkan dengan cara yang lebih variatif dan tidak monoton. Ya. Selanjutnya, Voss pada 2005 juga menjelaskan karakter berita online. Pertama adalah audience control, yang artinya publik lebih luasa dengan menggunakan jari atau mouse untuk klik berita yang dimaksud gitu ya. Lebih praktis dan kontrol audiens untuk mengkonsumsi berita pun juga lebih banyak. Storage dan retrieval. Nah, ini berhubungan dengan pengarsipan atau penyimpanan berita yang lebih mudah dibandingkan aspek pada berita yang tersaji di surat kabar ataupun radio ataupun televisi. Unlimited space maksudnya memungkinkan kelengkapan berita yang dibanding media konvensional karena tidak dibatasi oleh halaman atau durasi, ya. Kemudian multimedia capability. Jadi, berita yang disajikan pada kanal digital ataupun internet ini mampu mengakomodir beberapa penyajian, bukan hanya teks saja, tapi ada unsur visualnya, suara, grafis, video, dan lain sebagainya. Kemudian interaktif, karena memungkinkan adanya partisipasi publik dengan membuka kolom komentar di bawah pemberitaan itu disajikan. Dan jangan lupa ada perbedaan antara penyajian berita online dengan media konvensional sebelumnya seperti surat kabar, majalah, tabloid, ataupun radio dan televisi, yaitu aspek brevity atau ringkas. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di atas, bahwa media online akan berlomba-lomba dengan kompetitor atau media online lainnya menyajikan berita yang tercepat gitu dan terangat. Oleh karena itu, penyajian berita 5W1 hanya pasti tidak akan selengkap layaknya penyajian berita di surat kabar seperti majalah, tabloid maupun koran ya. Makanya materinya diupayakan seringkas mungkin, namun tetap mengeksplorasi unsur 5W1H dengan cara keep it simple and short atau KISS. Nah, belakangan media besar juga menyediakan kanal buat warga untuk berkontribusi dalam melaporkan peristiwa yang ada sekelilingnya. Ini dikenal dengan citizen journalism, yaitu seorang wartawan atau reporter yang
dilakukan oleh warga biasa. Jadi mereka bukan anggota pers yang diakui oleh media massa tertentu, tapi melalui kanal-kanalnya mereka dapat berkontribusi untuk menyajikan berita yang mungkin belum terekspos oleh media massa mainstream. Inilah yang disebut dengan citizen journalism, jurnalistik warga, public journalism, independent journalism, civic journalism, democratic journalism, street journalism, grassroots journalism. Di Metro TV pun ada penyajian khusus untuk uh, rekan-rekan citizen journalist yang namanya adalah White Shot programnya dahulu. Nah, jurnalistik warga ini dipahami sebagai kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh masyarakat umum atau non-profesional layaknya seorang wartawan atau reporter yang memang di bawah undang-undang pers karena mereka bukan wartawan atau reporter profesional. Jurnalistik warga menjadi kian marak setelah adanya jurnalistik online, yaitu lagi-lagi didahului dengan adanya munculnya internet di tengah masyarakat. Jurnalistik warga ini merupakan cabang dari perkembangan jurnalistik online itu sendiri. Jadi sudah jelas ya teman-teman perbedaan antara online journalism dengan media sosial. Jadi jangan sampai salah kaprah lagi bahwa online journalism yang kita bahas sekarang adalah kaitannya dengan komunikasi dan media massa, bukan kepada media sosial. Kalau nanti kaitan dengan media sosial, kita akan bermuara kepada komunikasi digital dan media sosial. Begitu. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.